di jalan dihina, di apa biasa, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi dia kelihatan memiliki keilmuan Pak Ustaz. Artinya ilmu nunduk nemen dia orangnya enggak gitu. Nah niku kula mboten ngobrol, saya diem aja nggih. Ngobrolnya sama kakak saya. Ceritanya dari mana? Dari awal tuh biar tergambar dengan jelas. Ceritanya tante itu dari mana? Saya dari rumah sakit Banyumas habis kemoterapi. Jalan mau pulang malam itu istirahat di masjid. Ya. Pas Isya udah lepas Isya istirahat di masjid. Di masjid niku kakak kula sholat, kakak saya sholat. Nah terus saya berdiri, tapi atine Pak Ustadz kula biasanya tidak pernah pengen naik orang loh, karena nggak mau nanti orang itu muji terima kasih kula nggak pernah masukkan ke ini. Tapi kula lihat orang itu pengen ngasih uang, jalan loh, tak tanyain pengurus masjid, oh bukan saya musafir, oh berhenti lagi, kirain pengurus masjid, bukan pengurusnya udah pulang. Oh ya udah malam sih ya. Saya balik lagi. Nah setelah kakak saya selesai sholat, aku ngobrol Pak Ustadz. Aku pengen naik duit wong kaya tak kira pengurus masjid, nggak taunya bukan. Nah pengen naik kasih aja lah, musafir mau kan duitnya lebih banyak dari aku ya, mau kan ditolak. Urusan ditolak urusan belakangan, tapi hati pengen naik kasih. Kata Berarti, kakak itu. iya Siapa kata tuh? kakak saya. Kakak. Kasih aja. Kon niat kayak pengen ngasih, jangan dimasukin lagi. Niat itu jangan dibatalkan. Siapa itu? Kakakku Otong. Oh. Mas Otong. Jangan dibatalkan niatnya, kasihkan. Akhirnya mula bukan wong sugih kula ya. Kula mboten ngertos niku enggak tahu. Akhirnya kakak saya komunikasi ngobrol. Musafir, ternyata dia itu orang Cirebon. Itu dua orang itu jalan beriringan, tadinya bukan orang yang saling kenal. Ini ketemunya di mana sih? Di Masjid Bumiayu. Oh di Bumiayu. Bumiayu sana lagi Paguyangan. Oh, iya. Keluar dari Purwokerto. Dan niku dia udah jalan dari Cirebon ke makam Tegal. Dari Kadilangu dulu. Oh. Iya, dari Kadilangu. Sunan Kalijaga. Iya. Oke, jalan ke makam-makam tawasul, di makam itu mau nanti arahnya ke Tasik terus Cirebon gitu ya. Balik lagi. Dan niku dari Kadilangu dia malah dikasih hadiah tongkat dari Sunan Gunung Jati. Tongkat ini enggak ada manfaat. Dari Sunan Gunung Jati malah. Iya. Dari Cirebon. Maksudnya dari itu Sunan Kalijaga. Dari Kadilangu dikasih tongkat. Buat temen jalan. Tongkatnya tongkat apa? Tongkatnya bagus Pak Dek. Maksudnya buat tekan gitu? Iya, buat kalau ada ular itu ya, nanti otomatis ya maksudnya buat. Saya takutnya cuma ular ya, tongkat ini nggak ada manfaatnya. Orang menunduk orang bukan orang-orang sing memang sembarangan. Nah terus setelah jalan itu tongkatnya apa? Terbuat dari apa? Kayu? Dari kayu. Tongkat? Dari kayu. Besi? Apa dari bambu? Apa rotan? Dari rotan. Oh, rotan ya? Tapi rotan tebel. Oh. Ya kayak pring gading tapi tebel. Itu memang benar-benar bukan indah, bagus gitu. Indah. Dan tidak diapa-apain, tapi bisa warnanya kuning, bagus Pak Dek. Maksudnya menyala. Itu dia ngomong dikasih hadiah itu buat temen jalan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol kakak saya ngomong, adik saya pengen ngasih, dikira pengurus masjid. Terus dia bilang, terima kasih. Akhirnya tak kasih lah. Memang sudah niat ya melas. Nah akhirnya setelah itu udah dipegang tongkatnya, dia dengan tiba-tiba ngomong itu tahu tongkat itu ada apa. Kula lagi tidak membual sama orang itu, diem maksudnya seolah-olah ya. Dia langsung itu enggak tahu kan dalamnya itu, tahu pasti. Enggak tahu aku. Oh dia membaca tante gitu. Membaca langsung tahu. Coba ada tahu lah gitu. Enggak, saya enggak tahu gitu. Tetap memang enggak lagi ngelihat gitu tuh ya. Kulo tahu tongkat itu. Tapi saya kulo megang tongkat dengan biasa Pak Dek. Kayak orang biasa megang maksudnya tongkat. Enggak menunjukkan kalau tante itu orang pintar gitu ya. Oh bukan, sama sekali enggak ada pembicaraan tapi apapun. Dia sudah menuduh tante orang pintar gitu ya. Dia menuduh langsung menuduh. Iya. Memastikan, bukan menuduh lagi. Memastikan ya. Memastikan. Kalau ngomong saya bukan, saya orang biasa. Enggak gitu. Tapi
Akhirnya tak tinggal pergi yo, ngobrol sama kakak. Dia yang ngeliat apa tuh sama tante tuh? Dia ngelihat katane kulo katane taunya dari lirikan matane kulo. Saya tahu bisa membaca dari lirikan matane itu di situ ada di dalamnya ada Nyai Ambedkasi. Oh, Dia langsung bilang begitu. gitu. Iya, Ambedkasi itu istrinya anu dong, Siliwangi. Prabu Siliwangi. Iya, dia langsung bicara Iya, begitu. Terus kakak saya ngomong nggak tahu. Kakak saya ngomong nggak tahu, adik saya nggak pernah cerita apa-apa. Iya, tapi saya tahu. Oh gitu ya. Itu makanya dia tadi deh kulo karena dikira orang sopan tapi terlalu berlebihan sopan itu kulo munduk-munduk salah gitu ya. mana jangan saya orang biasa, saya lagi ngobatin lagi ikhtiar ngobatin suami saya. Suami saya kena kanker. Nggak apa-apa, kamu intinya Mbak nanti suatu saat setelah ini, setelah badai ini berlalu, Mbak akan naik tinggi derajatnya. Masya Allah. Mbak akan maksudnya kayak dipersiapkan, kalau memang benar-benar dipersiapkan untuk dijatuhkan orang. Maksudnya gini, mungkin maksudnya dia tuh tahu kalau tante tuh lagi dapat Berbagai cobaan. macam, banyak cobaan. Dia bisa membaca itu, tapi dia juga membaca kemuliaan keilmuannya. Iya. Dia mencoba mengungkap lah gitu Iya, ya. mengungkap tanpa diminta, tanpa banyak bicara. Kalau kan nggak banyak bicara, diem. Itu nggak apa-apa, selepas ini nanti akan itu. Akan dimuliakan insya Akan Allah. dimuliakan. Maksudnya dijalanin aja. Oke. Terus dia ngomong, makanya dia berlebihan, ternyata kan dia menganggap dalamnya itu. Dan kan ya memang kulo tidak pernah menunjukkan apapun. Di situ saya tidak pernah menunjukkan apapun, tidak pernah bicara apapun di depan orang. Iya, oke. Insya Allah. Itu satu hal yang pertama, beliau ingin menunjukkan tante, memberitahu tante katakanlah, yang selama ini tante belum tahu, dia beritahu kan gitu. Dan alhamdulillah terkondisikan untuk tersambungnya batin keilmuan tuh. Oke, berikutnya terus kemana tuh? Komunikasinya mengarah kemana? Memberitahu tante bahwa tante tuh insya Allah nanti akan dimuliakan Allah gitu kan ya. Nantinya akan selepas Ya jalannya apapun yang nggak tahu lah. Nggak Yang pasti memang akhirnya tante sekarang ini dapat cobaan gitu misalnya. Banyak cobaan baik yang menyangkut keluarga maupun apalah gitu ya. Mungkin penilaian buruk pada tante misalnya gitu. Fitnahan. Untuk jadi kan memang harus melalui fitnahan tempat. Ya. Tenang aja tuh. Ketika kita sudah pada mengkondisikan pada kesadaran tertinggi sebuah keilmuan, yaitu menjadi tenang, maka ketika orang tidak tenang, katakanlah orang yang belum memiliki ketenangan, menilai orang, sudah diikhlaskan saja. Kan sudah diberitahu nanti akan mendapatkan kemuliaan. Seperti itu. Gitu Tat, kira-kira begitu ya Tat ya? Nggih. Pastinya yang Hidup itu untuk menguji kesabarannya, butuh kesabarannya nih. sabar, ikhlas, hanya ridho dari Allah. Kayak Nabi Yusuf ya. Pulang nggak sedikit Pak. Gimana? Ustaz, gimana ceritanya? Ya dari dulu sih saya kan datang dari sini kan, dari Jogja ke sini, akhirnya kan membadali bapak saya. Orang sini kan ya cenderung namanya bikin masjid kayak gitu, berarti yang bilang hujat inilah itu masalah, apalagi ya pas main masalah itu wah luar biasa Pak. Saya bertahan aja nggak apa-apa lah. Ustaz, alhamdulillah tadi saya melihat sendiri masjidnya bagus, masjid yang dibangun untuk ayahanda, untuk orang tua. Jadi kalau orang itu kalau semuanya untuk orang tua pasti Allah kasih rahmat. Masya Allah. Iya, alhamdulillah banget ya. Iya, kalau saya semuanya untuk orang tua Pak. Pahalanya untuk orang tua gitu ya, yang otomatis juga ya, masuk sini saya nggak minta apa-apa Pak, hemat jamaah. Itu masjid yang dibangun tuh habis berapa tuh? 2 miliar Pak. 2 miliar.
Tahun berapa itu? 2019 2019. sampai 2000 lah, 2000 setengah ya. Setahun aja. Setahun setengah. Setahun setengah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. 3 bulan sudah dipakai untuk sholat Jumat. Masya Allah. Itu uangnya gimana caranya dapatnya? Jadi saya setiap malam itu riyadhah baca, nggak tidur. Bacanya itu berarti barokah Fatihah, Malik, Ikhlas, Sholawat. Jadi setelah saya minta, padahal saya bilang gini, ya Allah, saya minta uang untuk bikin masjid, untuk ibadah, karena Allah tuh maha kaya, saya pasti yakin bahwa Allah tuh bisa. Barokah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, sama sholawat. Iya, Sholawat itu sholawat apa? Sholawat Muhammad pada. Terus nanti ada bayangan orang pada. Gitu gimana? Namanya ada terlintas di dikir saya itu maunya Pade. Paginya saya telepon, Assalamualaikum Pade, sehat. Nanti Pade bilang, alhamdulillah sehat, Ustad. Kayaknya lagi sibuk kayak gitu Pade. Oh enggak, ini lagi jadi ketua bangun masjid. Rekening, langsung gitu Pade. Oh gitu. Nanti 50 juta, 30 juta, 100 juta, nyampe 2 miliar Pade. Dalam waktu setahun setengah. Iya, terus beli semen itu berarti pas penaruhan batu pertama. Satu semen, airnya datang sendiri. Nyampe full satu rumah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya untuk orang tua ya. Kalau saya lagi keadaan agak down, terus saya ke makam bapak. Terus saya berdoa. Saya ngerti lah sama orang tua itu kan, kalau udah mati kan, udah meninggal ya. Itu karena amaliyahnya nggak bisa doain saya, tapi saya yakin amaliyah bapak saya, ibu saya waktu hidup masih bisa. Iya. Ilmunya saya minta, ya Allah, saya minta amaliyah bapak saya dan ilmunya bapak saya waktu hidup untuk saya. Saya mau bikin masjid biar saya kuat, terus Allah minta rezeki ke Allah lah itunya. Toh itu juga rumah untuk ibadah. Nanti kasih uang Pak. Masya Allah. Lewat orang. Alhamdulillah Pak. Oke, saudaraku, dan kisah dari sebuah proses mengalirnya mengalirnya energi. Karena sebenarnya keilmuan itu ada lakunya ilmu itu ada 3. Yang pertama, laku ilmu yang menuju ke arto. Jadi orang yang berilmu insya Allah akan mendapatkan ekonomi, atau dengan cara spiritual akan datanglah ekonomi. Itu pertama, ke arto. Lakukan ilmu menuju uang. Kalau orang sudah berilmu insya Allah akan diberikan uang. Ya buktinya Ustadz ini. Kemudian yang kedua, lakukan ilmu ada yang menuju ke wiryo. Jadi wiryo itu adalah kedudukan sosial di masyarakat maupun kedudukan di hadapan Allah. Derajatnya itu loh. Oleh derajat di hadapan Allah, di hadapan masyarakat. Nah, itu bukti dari di sosial masyarakat bisa bangun masjid, kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah lakunya ilmu bisa menuju ke winasis, orang yang mumpuni, orang yang memiliki kemampuan untuk mengkondisikan orang lain. Kayak Ustaz nih, mengkondisikan orang lain, orang yang datang silaturahim, datang ke Ustaz, minta doa, diparingi doa, didoakan di majelis kawasan dari muka. Ya, di sini banyak, rata-rata 20, 30, bahkan sampai 50 sehari, alhamdulillah. Itulah yang namanya lakoni ilmu menuju linuih. Demikian juga apa yang dilakukan ini Tante, insya Allah berkat keilmuan yang tinggi spiritualitasnya, tinggi keikhlasannya, walaupun cobaan menerpa, sudah diberitahu tadi sama kekuatan orang yang linuih bisa melihat. Insya Allah nanti akan dimuliakan setelah cobaan ini, kan begitu. Oke, demikian kaitannya dengan berbagai macam misteri kehidupan. Bahkan ini ada misteri, kita bisa membaca misteri alam gaib. Seperti apa sih alam gaib itu? Adalah sebuah kekuatan spiritualitas di mana kita bisa tersambung dengan Gusti Allah melalui apa? Melalui doa. Doa ikhtiar kita panjatkan, kita puji syukur ya kan? Sholat yang rajin, puasa, zikir, insya Allah
akan terkristalisasi apa yang jadi harapan Anda. Amin. Semoga panjenengan sedaya tansah pinaringan rahayu, Amin. sehat walafiat, hidup penuh berkah. Amin. Insyaallah. Oke. Tes. Om, tes dong Om. Tes. 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 Oke.